Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita saat ini berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi nats renungan pada kita hari ini, yaitu terambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teks renungan kita hari ini merupakan argumen besar Paulus tentang hidup manusia. Jika kita membaca dari ayat yang ke-8, ketika kita masih lemah, Dia yang telah mengasihi kita menebus kita. Dan di ayat yang ke-8 ini dikatakan ketika kita masih berdosa pun, Kristus mengasihi kita dengan Dia yang mati menebus dosa manusia. Dan nanti di ayat yang ke-10, apabila kita membacanya lebih lanjut lagi, dikatakan di situ ketika kita masih menjadi seteru Allah pun, Allah mengasihi kita dan mengampuni kita dari dosa-dosa. Mengapa ini teramat penting bagi kita dan untuk kita pahami? Sebab Paulus sedang mengingatkan atau menunjukkan intensitas perilaku atau intensitas kondisi manusia itu terhadap Allah. Manusia itu bukan sekedar kurang baik di hadapan Allah. Dan Allah itu yang menjadi inisiator kasih itu, menjadi inisiator pengampunan dan pendamaian manusia terhadap Allah itu sendiri. Padahal manusia yang masih tidak berdaya, yang masih sangat lemah di hadapan Allah. Manusia itu secara khusus di ayat kita hari ini adalah manusia yang melawan dengan dosa-dosanya. Dan di ayat yang ke-10, manusia itu sedang merusak posisinya, merusak relasinya dengan Allah, berseteru dengan Allah. Namun kita bisa melihat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Sering banyak asumsi yang mengatakan manusia itu netral, hanya perlu sedikit dorongan ilahi agar manusia itu bisa menunjukkan dirinya yang sesungguhnya di hadapan Allah dengan Dia yang telah dikasihi. Namun Paulus justru berkata manusia itu sedang menjadi orang-orang, menjadi ciptaan yang posisinya antagonis di hadapan Allah. Padahal Allah yang telah berinisiatif menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pengampunannya, menunjukkan pembaharuan, perbaikan relasi manusia itu dengan Allah sendiri. Dengan Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, untuk menebus kita orang-orang yang tidak berdaya ini, untuk menebus kita yang sedang merusak relasi itu di hadapan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus sedang mengungkap keberadaan umat manusia itu sendiri. Dan di kesadaran akan itu, kita hendak diajak, kita juga hendak dihantarkan agar kita memahami inti dari salib itu sendiri. Salib itu mungkin kita pahami sebagai makna yang paradoks. Itu sebagai bentuk kasih Allah, namun Ia memberi anaknya sebagai bayaran akan dosa-dosa manusia. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin itu bentuk kasih saat akan ada yang dikorbankan? Bagaimana mungkin kasih itu berwujudkan pengorbanan? Padahal disitulah jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dosa umat manusia itu bukanlah hal sepele. Dosa umat manusia itu teramat besar. Upah dari dosa itu adalah kematian yang pasti tidak akan bisa ditanggung oleh umat manusia. Oleh sebab itulah Allah menurunkan anaknya menjadi manusia untuk membayar lunas dosa-dosa itu. Itu sebabnya kasih Allah itu adalah murni realitas. Keadilan Allah itu tetap diadilkan, tetap ditegakkan dalam hidup manusia. Dosa itu tetap dihukum, namun melalui Kristus Yesus yang telah tersalib di kayu salib. Oleh sebab itulah kasih yang teramat murni. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
perlu kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Dalam keberdosaan kita, dalam kelemahan kita, dalam relasi kita yang belum sempurna itu, belum baik-baik saja dengan Allah ini. Marilah kita menyadari diri kita ini dalam keberdosaan. Agar kita mengerti dan mau bersedia untuk sujud sembah di hadapan Allah. Agar kita juga mampu mengasihi seperti Kristus Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita juga bergerak aktif menunjukkan kasih itu kepada sesama kita manusia. Kita juga bergerak aktif untuk mau mengampuni terlebih dahulu kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitar kita. Kita mau terlebih dahulu aktif memperbaiki relasi kita dengan sesama umat manusia. Sebagai wujud nyata bahwa Allah telah memperbaiki relasi kita dengan Dia. Kita juga hendak diajari memperbaiki relasi yang demikian. Dan perenungan yang terakhir, yang paling inti dari kita yang mendengarkan firman ini, dimanapun kita saat ini berada. Marilah kita mempertanyakan ke dalam diri kita ini. Apakah relasi kita yang telah diperbaiki oleh Allah itu, kasih yang telah ditunjukkannya itu kepada kita secara nyata, apakah kita masih menunjukkan relasi dengan dosa? Apakah kita masih berkompromi dengan dosa dalam hidup kita ini? Apakah kita masih menghidupi keberdosaan itu di dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan? Apakah kita masih berkompromi dengan dosa itu terjadi dalam hidup kita? Agar kiranya kita jangan mensepelekan kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita melalui Kristus Yesus yang telah mati untuk kita. Jangan kiranya kita mensepelekan itu. Seakan-akan itu adalah harga yang murah. Penebusan yang diberikannya itu kepada kita adalah harga murah. Padahal itulah harga yang teramat besar yang bahkan kita umat manusia tidak bisa menanggungnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari kita, marilah kita mengusahakan diri ini agar tetap ada dalam kasih Kristus, kasih Allah, sebagaimana Dia telah memperbaiki relasinya dengan kita, relasi kita dengan Dia. Marilah kita juga menghidupi apa yang telah diberikannya kepada kita. Kita taat, kita bersedia mentaati setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau senantiasa memberkati kami ya Tuhan dimanapun kami saat ini berada. Engkau melindungi kami ya Tuhan dan memberikan kami kesehatan dan memberikan kami ya Tuhan hati yang penuh damai sejahtera. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada kami, terutama pada hari ini ya Tuhan. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami dalam hidup kami ini. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami sungguh merasakan kasih setia-Mu itu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk lebih mengingat itu lagi ya Tuhan, bahwa Engkau mengutus anak-Mu Kristus Yesus mati untuk menebus dosa kami manusia ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau lah yang senantiasa ya Tuhan mengajari kami, membimbing kami ya Tuhan, dan menuntun kehidupan kami ini ya Tuhan, agar tetap seturut dengan kasih setia-Mu. Sebagaimana Engkau yang telah mendamaikan kami ya Tuhan dengan Engkau, kami juga mengerti ya Tuhan bagaimana mengasihi sesama kami manusia, bagaimana kami berdamai dengan sesama kami manusia juga ya Tuhan. Sebagaimana Engkau yang telah mengampuni kami ya Tuhan, begitu juga lah kami ya Tuhan mengerti untuk mengampuni setiap kesalahan dan dosa saudara-saudara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan agar tetap seturut dengan kehendak-Mu saja, agar kami menjadi manusia-manusia yang seutuhnya kehidupan kami ini tetap bertaat ke hadirat-Mu ya Tuhan, bertaat dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam satu harian ini ya Tuhan, seutuhnya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berdiam di dalam kehidupan kami ini. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya Engkaulah yang terlebih dahulu ya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati, menguatkan dan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk melanjutkan aktivitasnya dalam satu hari ini. Tuhan memberkati.